Pernahkah kamu bertanya, kenapa dia tidak pernah mendekat lebih dulu, padahal sinyalnya terasa ada? Di titik ini, banyak orang terjebak menunggu, berharap, dan diam, tanpa sadar waktu dan peluang terus berjalan. Padahal, dalam dinamika relasi, menunggu bukan selalu tanda kesabaran, seringkali justru tanda salah strategi. Di video ini, saya akan membahas apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu hanya menunggu, kesalahan berpikir yang sering tidak disadari, dan langkah konkret yang bisa kamu lakukan agar situasi bergerak ke arah yang lebih jelas, tanpa merendahkan harga diri kamu sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke inti persoalannya. Banyak orang berkata, "Saya tidak mau terlihat mengejar." Kalimat ini terdengar dewasa, terdengar berkelas, bahkan terasa bermartabat. Namun mari kita jujur sebentar. Dalam praktiknya, kalimat ini seringkali hanya pembenaran untuk satu hal, takut mengambil risiko. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu sebenarnya bukan sedang bersikap tenang, melainkan pasif? Bukan sedang menjaga harga diri, melainkan menunda keputusan? Ini penting, karena dunia relasi tidak bekerja seperti film romantis yang penuh kebetulan indah. Dunia nyata bekerja dengan sinyal, respons, dan keberanian yang terukur. Ketika kamu berharap dia mendekat lebih dulu, kamu secara tidak sadar menyerahkan kendali sepenuhnya pada orang lain. Kamu menaruh masa depan perasaan kamu di tangan seseorang yang bahkan belum tentu sadar bahwa kamu sedang menunggu. Disinilah banyak orang kalah bukan karena ditolak, tetapi karena tidak pernah benar-benar masuk ke permainan. Mari kita luruskan satu hal penting. Dalam relasi modern, terutama di konteks sosial Indonesia hari ini, tidak semua orang nyaman mengambil langkah pertama. Banyak yang menahan diri karena takut disalahartikan, takut dianggap agresif, atau takut melanggar batas. Artinya, diamnya dia belum tentu berarti tidak tertarik. Bisa jadi, dia sama bingungnya dengan kamu. Namun masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah, menunggu tanpa strategi tidak akan menghasilkan apapun. Menunggu hanya masuk akal jika kamu tahu apa yang kamu tunggu, sampai kapan, dan tanda apa yang harus muncul. Tanpa itu, menunggu hanyalah bentuk lain dari membuang waktu secara elegan. Coba refleksikan sebentar. Apakah kamu menunggu karena situasinya memang belum tepat? Atau kamu menunggu karena kamu takut jika ternyata responsnya tidak seperti yang kamu harapkan? Kalau jawabannya yang kedua, maka ini bukan soal dia, ini soal keberanian kamu sendiri. Dan kabar baiknya, keberanian bukan bakat. Keberanian adalah keterampilan yang bisa dilatih, asal kamu tahu caranya. Di tahap berikutnya, saya akan jelaskan mengapa berharap dia mendekat duluan justru sering membuat kamu terlihat tidak terbaca, dan bagaimana ini mematikan potensi ketertarikan tanpa kamu sadari. Ada satu keyakinan yang sangat populer, terdengar logis, dan sering diwariskan dari obrolan ke obrolan. Kalau dia tertarik, dia pasti bergerak duluan. Masalahnya, keyakinan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga sangat tidak lengkap. Dan disitulah banyak orang terjebak. Dalam realitas sosial, ketertarikan tidak selalu otomatis berubah menjadi tindakan. Ada jarak antara tertarik dan berani bertindak. Jarak ini diisi oleh banyak faktor. Pengalaman masa lalu, rasa aman, konteks sosial, bahkan persepsi tentang kamu sendiri. Pernahkah kamu merasa nyaman dengan seseorang, tapi memilih diam karena tidak yakin sinyalnya jelas? Kalau kamu pernah, maka kamu sudah memahami bahwa ketertarikan saja tidak cukup. Orang butuh lampu hijau, bukan lampu merah yang terlalu dingin, dan bukan pula lampu mati yang membingungkan. Masalahnya, banyak orang yang menunggu justru tanpa sadar mematikan lampu itu. Sikap terlalu datar, terlalu netral, terlalu aman, sering disalahartikan sebagai tidak tertarik. Padahal niatnya hanya ingin menjaga gengsi. Disinilah paradoksnya muncul. Kamu menunggu agar terlihat bernilai. Namun yang terbaca justru, tidak ada ruang untuk masuk. Dalam komunikasi antar manusia, yang paling melelahkan bukan penolakan, tetapi ketidakjelasan. Banyak orang lebih memilih mundur daripada mengambil risiko ditolak oleh seseorang yang terlihat dingin, sulit ditebak, atau terlalu tertutup. Sekarang mari kita turunkan ke situasi sehari-hari yang sangat relevan. Chat dibalas sopan, tapi selalu pendek. Respons cepat, tapi tidak pernah memperpanjang obrolan. Senyum ada, tapi tidak pernah diikuti inisiatif kecil. Dari sudut pandang kamu, ini mungkin bentuk kontrol diri.
Dari sudut pandang dia, ini bisa terbaca sebagai batas yang tidak boleh dilewati. Di titik ini, kamu perlu memahami satu prinsip penting. Ketertarikan perlu ruang untuk bergerak. Tanpa ruang itu, orang tidak merasa diundang. Dan manusia jarang masuk ke wilayah yang terasa tidak menginginkan kehadirannya. Maka pertanyaannya bukan lagi, kenapa dia tidak mendekat? Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah saya memberi cukup sinyal bahwa mendekat itu aman? Di tahap berikutnya, saya akan bahas perbedaan krusial antara mengejar dan memimpin arah interaksi, karena disinilah banyak orang salah paham dan akhirnya memilih diam total, padahal ada cara yang jauh lebih elegan. Salah satu ketakutan terbesar ketika kamu diminta untuk bergerak lebih dulu adalah label mengejar. Seolah-olah setiap bentuk inisiatif otomatis membuat posisi kamu lebih rendah. Padahal, ini kesalahan persepsi yang cukup serius. Ada perbedaan besar antara mengejar dan mengarahkan. Mengejar berarti kamu terus berlari mengejar respons yang tidak seimbang. Kamu memberi lebih banyak daripada yang kamu terima. Kamu menyesuaikan diri berlebihan demi mendapatkan perhatian. Sebaliknya, mengarahkan berarti kamu membuka jalur, lalu melihat apakah dia berjalan ke arah yang sama. Perhatikan perbedaannya. Mengirim satu pesan bermakna bukan mengejar. Mengajak bicara dengan konteks yang jelas bukan merendahkan diri. Menunjukkan ketertarikan secara tenang dan proporsional bukan tanda lemah. Justru orang yang paling percaya diri adalah orang yang tidak takut menunjukkan minatnya, dan juga tidak takut berhenti jika responsnya tidak sepadan. Di sini saya ingin kamu memahami satu konsep sederhana. Inisiatif adalah filter, bukan pengorbanan. Ketika kamu mengambil langkah kecil, kamu sedang menguji dua hal sekaligus. Minat dia dan kualitas responsnya. Jika dia merespons dengan antusias, kamu tahu arahnya. Jika datar atau menghindar, kamu juga mendapatkan kejelasan tanpa harus berlarut-larut. Bandingkan dua skenario berikut. Skenario pertama, kamu diam berbulan-bulan, berharap dia peka, lalu kecewa ketika ternyata tidak pernah ada apa-apa. Skenario kedua, kamu membuka percakapan dengan niat jelas, lalu mendapat respons yang cukup untuk melanjutkan atau cukup jelas untuk berhenti. Mana yang lebih menghemat waktu dan energi emosional? Di konteks sosial Indonesia, sikap terlalu pasif sering dibungkus dengan istilah sopan, menjaga perasaan, atau tidak enakan. Padahal, ketidakjelasan justru sering lebih menyakitkan dibanding kejujuran yang disampaikan dengan cara elegan. Ingat ini baik-baik, kamu tidak sedang meminta diterima, kamu sedang menawarkan koneksi. Orang yang tepat akan menyambutnya. Orang yang tidak siap akan menunjukkan jarak. Keduanya adalah informasi yang berharga. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan, tetapi jarang dijawab dengan konkret. Kalau bukan menunggu, lalu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya bukan langkah besar, bukan pengakuan dramatis, dan bukan pula sikap agresif. Yang kamu butuhkan adalah inisiatif kecil yang konsisten dan terukur. Inisiatif pertama yang paling aman adalah membuat interaksi terasa hidup. Banyak orang berpikir sinyal ketertarikan harus berupa pujian atau perhatian berlebihan. Padahal, sinyal paling kuat justru muncul dari kualitas respons. Cara kamu menanggapi cerita, cara kamu bertanya balik, dan cara kamu menautkan pembicaraan ke konteks personal jauh lebih bermakna daripada sekadar berkata, "Oh iya," atau "Hehe." Coba perhatikan ini. Ketika dia bercerita, apakah kamu hanya menunggu giliran bicara, atau benar-benar mendengar lalu menanggapi dengan relevan? Orang merasa dihargai bukan karena kamu sering hadir, tetapi karena kamu hadir dengan penuh perhatian. Ini bentuk ketertarikan yang sangat terasa, tanpa harus mengucapkan apapun secara eksplisit. Inisiatif kedua adalah memberi arah ringan pada interaksi. Misalnya, dari obrolan yang selalu reaktif, kamu mulai sesekali membuka topik. Bukan topik berat, bukan juga basa-basi kosong, tetapi topik yang memberi ruang untuk saling mengenal. Bisa tentang pandangan hidup sederhana, kebiasaan sehari-hari, atau pengalaman yang membentuk cara berpikir. Perhatikan perbedaannya. Orang yang tidak tertarik akan menjawab sekadarnya. Orang yang tertarik akan memperpanjang, menimpali, dan mengembalikan pertanyaan. Disinilah kamu tidak perlu menebak-nebak. Respons adalah bahasa paling jujur. Inisiatif ketiga yang sering diremehkan adalah kejelasan waktu dan niat. Banyak relasi menggantung karena interaksi dibiarkan mengambang.
Kamu tidak perlu langsung mengajak bertemu secara eksplisit jika belum nyaman, tetapi kamu bisa mulai memberi konteks waktu. Misalnya, ngobrol soal ini enaknya sambil ngopi suatu waktu, lalu berhenti di situ. Kalimat seperti ini bukan ajakan langsung, melainkan penanda arah. Kamu membuka pintu, bukan mendorong masuk. Kalau dia tertarik, pintu itu akan didorong balik dari sisi seberang. Yang perlu kamu hindari adalah satu hal penting, inisiatif tanpa batas. Kalau kamu selalu yang memulai, selalu yang menyesuaikan, dan selalu yang menunggu respons, maka itu bukan lagi mengarahkan, itu sudah masuk wilayah mengejar. Di titik ini, kamu perlu berhenti dan mengevaluasi, bukan menambah usaha. Ingat prinsip ini, inisiatif yang sehat selalu diikuti timbal balik. Tanpa timbal balik, sebaik apapun niat kamu, arahnya tidak akan pernah seimbang. Di tahap berikutnya, saya akan membahas tanda-tanda jelas kapan kamu perlu melanjutkan, dan kapan kamu justru harus mundur dengan elegan, tanpa drama dan tanpa penyesalan. Salah satu keterampilan terpenting dalam relasi bukanlah keberanian untuk mendekat, tetapi kejernihan dalam membaca respons. Banyak orang lelah bukan karena usahanya terlalu sedikit, melainkan karena usahanya terus diberikan pada arah yang salah. Mari kita bicara secara objektif. Ketertarikan yang sehat hampir selalu meninggalkan jejak. Bukan dalam bentuk janji besar, tetapi dalam pola kecil yang konsisten. Respons yang cepat sesekali tidak cukup. Yang penting adalah kualitas dan kesinambungan. Coba perhatikan pola berikut. Apakah dia hanya merespons ketika kamu memulai? Atau juga sesekali mengambil inisiatif? Apakah jawabannya sekadar sopan? Atau menunjukkan rasa ingin tahu balik tentang kamu? Apakah interaksi terasa berkembang? Atau stagnan di titik yang sama? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih jujur daripada asumsi atau harapan kamu. Banyak orang bertahan terlalu lama karena salah menafsirkan keramahan sebagai ketertarikan. Di budaya sosial Indonesia, sikap ramah dan sopan seringkali tidak identik dengan minat romantis. Ini bukan kabar buruk, ini justru kabar baik, karena artinya kamu bisa berhenti lebih cepat tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Tanda bahwa kamu perlu melanjutkan biasanya sederhana. Ada energi yang kembali. Dia menanyakan hal yang relevan, mengingat detail kecil tentang kamu, dan memberi ruang yang lebih luas dalam percakapan. Kamu tidak merasa seperti menarik beban sendirian. Sebaliknya, tanda bahwa kamu perlu mundur juga jelas jika kamu mau jujur melihatnya. Respons semakin pendek, inisiatif sepihak, dan percakapan hanya hidup ketika kamu yang menghidupkan. Di titik ini, bertahan bukan lagi bentuk kesetiaan, tetapi pengabaian terhadap nilai diri kamu sendiri. Mundur bukan berarti kalah. Mundur berarti kamu cukup dewasa untuk menghentikan investasi emosional yang tidak menghasilkan. Dan yang sering tidak disadari, mundur dengan elegan justru sering meninggalkan kesan lebih baik daripada terus memaksa hadir. Kamu tidak menghilang dengan drama, tidak menutup pintu dengan emosi, tetapi memberi jarak yang wajar dan bermartabat. Di tahap berikutnya, saya akan membahas mengapa menjaga nilai diri dan ritme hidup kamu sendiri justru sering membuat ketertarikan tumbuh secara alami, tanpa harus bermain trik atau manipulasi. Ada satu paradoks menarik dalam relasi yang jarang disadari. Semakin seluruh perhatian kamu tertuju pada satu orang, semakin kecil ruang bagi ketertarikan untuk tumbuh. Bukan karena kamu kurang peduli, tetapi karena hidup kamu berhenti berputar pada poros yang sehat. Ketertarikan yang kuat hampir selalu tumbuh dari seseorang yang memiliki ritme hidup sendiri. Bukan hidup yang sibuk demi terlihat sibuk, tetapi hidup yang terisi oleh arah, aktivitas, dan nilai yang jelas. Orang tertarik bukan pada orang yang selalu tersedia, melainkan pada orang yang memilih untuk meluangkan waktu. Coba refleksikan ini dengan jujur. Apakah hari-hari kamu tetap produktif ketika tidak ada kabar darinya? Atau justru fokus kamu runtuh dan pikiran terus berputar pada satu kemungkinan? Di titik ini, banyak orang keliru. Mereka mengira menjauh sedikit berarti bermain tarik ulur. Padahal yang benar adalah mengembalikan keseimbangan hidup. Kamu tetap sopan, tetap terbuka, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu respons. Dalam konteks sosial Indonesia, orang yang punya kesibukan bermakna, pekerjaan yang dijalani dengan serius, minat yang ditekuni, pergaulan yang sehat, secara alami memancarkan daya tarik. Bukan karena pamer, tetapi karena terlihat utuh sebagai individu. Yang perlu kamu pahami,
Ketertarikan tumbuh di ruang kosong yang sehat, bukan di tekanan. Ketika kamu tidak menuntut, tidak mendesak, dan tidak menggantungkan validasi, orang merasa lebih aman untuk mendekat. Dan kalaupun pada akhirnya dia tidak melangkah lebih jauh, kamu tidak kehilangan apa-apa. Hidup kamu tetap berjalan. Ini posisi mental yang sangat kuat, karena kamu tidak datang dari kekurangan, tetapi dari kelimpahan arah hidup. Di tahap terakhir dari isi utama, saya akan membahas pergeseran pola pikir paling penting, dari berharap dipilih, menjadi memilih dengan sadar, karena disinilah kematangan emosional benar-benar terbentuk. Di titik ini, saya ingin kamu mengubah satu cara pandang yang sangat mendasar. Selama ini, tanpa sadar, banyak orang hidup dalam posisi menunggu. Menunggu dia mendekat, menunggu dia memastikan, menunggu dia memilih. Posisi ini terlihat tenang, tetapi secara mental melelahkan, karena kendali tidak ada di tangan kamu. Relasi yang sehat tidak dimulai dari harapan untuk dipilih, tetapi dari keberanian untuk memilih dengan sadar. Memilih untuk membuka diri, memilih untuk memberi sinyal yang jelas, dan juga memilih untuk mundur ketika arah tidak seimbang. Ketika kamu bergerak dari posisi memilih, dinamika langsung berubah. Kamu tidak lagi bertanya, apakah saya cukup menarik untuk dia? Tetapi, apakah interaksi ini layak untuk saya lanjutkan? Ini bukan kesombongan, ini kematangan. Perubahan ini berdampak besar. Kamu menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Kamu tidak memaksakan cerita yang tidak bergerak. Kamu tidak bertahan hanya karena takut kehilangan kemungkinan. Kamu menghargai waktu, energi, dan emosi kamu sebagai aset yang terbatas. Disinilah ketenangan muncul. Kamu bisa mendekat tanpa cemas, dan mundur tanpa rasa bersalah. Kamu tidak lagi bermain peran atau membaca terlalu banyak tanda. Kamu hadir apa adanya, dengan sikap terbuka tetapi berdaulat atas pilihan kamu sendiri. Dan ironisnya, justru di posisi inilah kamu sering terlihat paling menarik. Bukan karena strategi, tetapi karena kamu tidak lagi datang dari kebutuhan. Orang merasakan kejelasan, stabilitas, dan rasa aman. 3 hal yang menjadi fondasi ketertarikan jangka panjang. Dengan pola pikir ini, kamu tidak lagi berharap dia mendekat lebih dulu. Kamu bergerak dengan tenang, memberi ruang, membaca respons, dan mengambil keputusan secara sadar. Apapun hasilnya, kamu tetap utuh. Pada akhirnya, menunggu dia mendekat lebih dulu bukanlah tanda kedewasaan, melainkan seringkali tanda bahwa kamu menunda mengambil peran dalam hidup kamu sendiri. Relasi yang sehat tidak dibangun dari diam yang berkepanjangan, tetapi dari kejelasan yang disampaikan dengan cara yang tenang dan berkelas. Hari ini kamu sudah memahami satu hal penting. Kamu tidak perlu mengejar, tetapi kamu juga tidak perlu menghilang. Kamu hanya perlu hadir dengan arah yang jelas, memberi ruang yang aman, membaca respons dengan jernih, dan berani memilih, baik untuk melangkah maupun untuk mundur. Semua itu bukan demi mendapatkan siapapun, tetapi demi menjaga nilai diri kamu sendiri. Jika ada satu langkah yang bisa kamu ambil setelah video ini selesai, itu adalah berhenti berharap dan mulai bertindak secara sadar. Bukan dengan emosi, bukan dengan tekanan, melainkan dengan ketenangan dan kejelasan niat. Dari sanalah hubungan yang sehat selalu bermula. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka cara pandang baru dan memberi pegangan yang bisa langsung kamu terapkan, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai di sini, ingat satu kalimat ini. Orang yang tepat tidak membutuhkan kamu untuk menunggu terlalu lama, dan orang yang matang tidak membiarkan dirinya terjebak dalam penantian tanpa arah.